apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, cup cup muat. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau senantiasa mencurahkan rahmat dan cinta-Mu ke dalam dunia, terutama melalui kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus, Sang Penebus. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang menimani Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hak ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku,
supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, pada minggu kali ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Apakah adik-adik sekalian ada yang tahu istilah lain dari Hari Raya Penampakan Tuhan? Apa? Ya, betul sekali. Istilah lain yang biasa kita gunakan untuk menyebut Hari Raya Penampakan Tuhan adalah Epifani. Nah, apa sebenarnya makna dari Hari Raya Penampakan Tuhan itu? Hari Raya Penampakan Tuhan merupakan saat di mana kita merayakan peristiwa pernyataan diri Allah kepada manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi, Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada umat manusia melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai penebus ke dalam dunia. Nah, dari bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan mengenai kisah orang-orang Majus dari timur yang mendapat tanda melalui bintang akan kelahiran Sang Juru Selamat atau Yesus Kristus ke dalam dunia. Nah, ada beberapa hal menarik adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah orang-orang Majus dari timur ini. Pertama-tama, kita melihat bahwa orang-orang Majus ini mampu membaca tanda-tanda alam, yakni bintang. Nah, tentu hal ini karena mereka memiliki kepekaan dan keterbukaan hati untuk mau dengan penuh kesadaran melihat tanda-tanda alam atau tanda-tanda di luar diri mereka. Nah, kemudian setelah mereka menyadari mengenai tanda dari bintang timur ini, apa yang mereka lakukan berikutnya? Ya, mereka berusaha untuk melakukan perjalanan mengikuti bintang itu dengan datang ke Yerusalem. Nah, di sana mereka bertemu dengan Herodes. Nah, di sana mereka bertanya mengenai kelahiran Sang Juru Selamat itu. Nah, di sana kemudian mereka mendapat petunjuk berikutnya bahwa kelahiran Yesus Kristus itu seperti dinubuatkan adalah di Bethlehem. Nah, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Bethlehem untuk menemukan Sang Juru Selamat itu. Dan berkat usaha mereka, kerja keras mereka, mereka kemudian berhasil menemukan Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Nah, adik-adik sekalian, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, dikisahkan bahwa orang-orang Majus dari timur ini membawa 3 persembahan. Apa saja itu? Yang pertama adalah emas, kemudian yang kedua adalah kemenyan, dan yang ketiga adalah mur. Nah, sebenarnya ketiga persembahan ini memiliki makna. Yang pertama, emas merupakan lambang keagungan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Agung.
Ini melambangkan kerajaan bahwa Yesus Kristus yang datang ke dunia merupakan perwujudan diri Allah yang ingin menyatakan mengenai kerajaan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan ini merupakan tanda keilahian atau keagungan bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Imam Agung, merupakan anak atau putra Bapa yang diutus ke dunia. Ia memiliki kekuasaan, ia memiliki relasi yang mendalam dengan Allah. Namun ia diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah mur. Ini merupakan lambang bahwa Yesus Kristus yang menebus umat manusia pada akhirnya akan melewati jalan penderitaan, yaitu dengan disalibkan. Nah, melalui peristiwa salib itu, kita umat manusia, dosa-dosa kita kemudian akan ditebus. Nah, adik-adik sekalian, dari kisah orang-orang Majus dari timur ini, kita kemudian dapat belajar bahwa untuk memperoleh keselamatan ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu terbuka. Kita perlu peka untuk melihat sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah ada usaha yang perlu kita lakukan, seperti orang-orang Majus dari timur. Setelah menyadari atau melihat pertanda bintang di langit, mereka tidak hanya tinggal diam, tetapi mereka melakukan usaha mengikuti bintang itu, melakukan perjalanan yang jauh, bahkan sulit. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh keselamatan tentunya kita juga perlu persembahan. Nah, persembahan itu adalah diri kita sendiri. Nah, supaya diri kita sendiri layak untuk dipersembahkan kepada Allah, tentu selama di dunia ini kita perlu melakukan hal-hal yang baik supaya keberadaan diri kita di dunia ini mendatangkan amal dan rahmat keselamatan bagi diri kita sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan ternyata merupakan sesuatu yang harus dan perlu kita perjuangkan selama berada di dunia ini. Nah, dari kisah orang-orang Majus dari timur ini kita belajar bahwa keterbukaan menjadi pintu untuk memperoleh keselamatan itu. Nah, hal sederhana yang dapat kita pelajari bahwa kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak terlalu perlu memikirkan hal-hal yang jauh, yang mungkin rumit. Kita bisa memulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Ada teman, ada orang tua, ada keluarga dan lain-lain. Kita bisa membuka diri misalnya melihat kebutuhan-kebutuhan mereka, misalnya di rumah. Nah, adik-adik sekalian, misalnya ketika adik-adik sedang duduk menonton, kemudian ternyata orang tuanya sedang bekerja. Jika adik-adik memiliki kepekaan atau keterbukaan, maka pasti adik-adik memilih untuk membantu orang tua. Nah, ini merupakan salah satu contoh kecil bagaimana kepekaan itu dibutuhkan untuk melihat lingkungan sekitar kita. Nah, melalui tindakan membantu ini, adik-adik bisa memperoleh rahmat keselamatan karena tindakan yang adik-adik lakukan adalah perbuatan atau amal baik. Nah, dalam kisah Injil hari ini ada juga tokoh yang dibahas, yakni Raja Herodes. Raja Herodes ini merupakan seorang raja yang berkuasa. Namun ketika mendengar cerita mengenai kelahiran Yesus Kristus, dia menjadi resah dan takut. Kenapa dia takut? Karena dia merasa terancam jangan sampai kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu kemudian mengancam kedudukannya sebagai seorang raja. Nah, ketakutan Herodes ini ternyata
dilatar belakangi oleh hal-hal duniawi, yakni kekuasaan dan kedudukannya sebagai seorang raja. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik sekalian dari Raja Herodes ini? Kita dapat belajar bahwa jangan sampai dalam kehidupan kita itu hal-hal duniawi kemudian menghalangi atau membatasi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Misalnya di rumah adik-adik, jangan sampai hanya karena sibuk bermain game, sibuk menonton, sibuk bermain, kemudian melupakan untuk melihat mungkin orang tua atau teman atau saudara, kakak atau adik membutuhkan pertolongan dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu, marilah melalui bacaan Injil hari ini kita semua kembali merenungkan adik-adik sekalian, apakah selama ini kita sudah terbuka untuk lingkungan di sekitar kita, melihat kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita juga sudah membuka diri untuk mau menerima rahmat keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui kehadiran sesama kita. Jangan sampai kita masih menutup diri, kita masih menutup pintu hati kita untuk rahmat keselamatan itu. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, setelah pertemuan ini, Frater berharap adik-adik sekalian mulai membangun kesadaran, mulai membangun kepekaan untuk mau membuka diri, mau berusaha, dan mau mempersembahkan yang terbaik dari diri adik-adik sekalian demi keselamatan kita di kehidupan yang akan datang. Semoga Roh Kudus membantu kita semua. Amin. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Jadi saksi bagimu, juru selamat Tuhan datang, Raja bukti Tuhan sayang. Pohon terang, terangilah hatimu.
Christmas! Ho ho ho! Merry Christmas! Jadi saksi bagiku, juru selamat Tuhan datang, tanda bukti Tuhan sayang. Pohon terang, terangilah Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk negara dan pemerintah kita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk negara kami. Semoga Engkau selalu memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk negara kami. Dan semoga Engkau selalu melindungi negara kami dari berbagai macam ancaman, terutama pada saat ini negara kami yang sedang dilanda virus corona. Semoga Engkau selalu memberkati orang-orang yang ada di dalamnya. Semoga kami semua bisa melewati wabah ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk mereka yang menjadi pemerintah kami. Semoga Engkau memberikan mereka kebijaksanaan dan semangat dalam bekerja untuk mengurus dan memerintah di negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja menjadi tantangan dan dorongan bagi kami semua ya Tuhan, dan dengan bantuan Roh-Mu agar kami dapat hidup lebih sesuai lagi dengan Injil, agar menjadi terang bagi mereka sehingga mereka tergerak hatinya untuk kembali di dalam gereja-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk mereka yang terkena COVID-19 dan terinfeksi. Ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah mereka yang terinfeksi dan terkena COVID-19. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, agar mereka kembali terbebas dari COVID-19 dan mereka dapat bekerja dan melayani Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita satukan semua doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa apakah itu? Ya, doa Bapa kami. Mari adik-adik, kita satukan doa kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memperkenankan kami untuk melaksanakan pembinaan sekolah minggu pada hari ini secara virtual. Bapa dalam surga, semoga Engkau menyertai kami terhadap apa yang telah kami terima dalam pembinaan hari ini. Semoga bisa kami gunakan untuk semakin memuji dan memuliakan nama. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami dan teman-teman kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, tidak terasa ya pendampingan kita sudah selesai. Dan ingat ya adik-adik untuk menyiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga siapkan diri kalian, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selalu rajin cuci tangan sebelum makan, menggunakan masker bila keluar rumah, agar nanti pada hari raya Natal kita bisa menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan juga badan yang sehat dan kuat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Bye.